Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Noval Salamuddin dari Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1903158. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya buat dengan judul Lentera Peradaban Umat Islam di Uzbekistan. Nah, kalian pasti sudah tahu ya apa itu negara Uzbekistan dan di manakah negara tersebut, dan kalian pasti memiliki banyak pertanyaan mengenai negara tersebut. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan jurnal saya tersebut dengan berbagai macam penjelasan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pendahuluannya, mengapa saya mengambil tema Uzbekistan untuk pada saat kesempatan ini? Karena Uzbekistan merupakan sebuah negara di Asia Tengah yang memiliki banyak penduduk Islam, dan di sana terhimpit oleh berbagai negara, dan disebut juga oleh landstock state atau negara yang terkurung. Dan negara ini terbentuk pada tahun 1991 pada saat terjadi keruntuhan Uni Soviet, atau untuk saat ini disebut Rusia gitu, Uni Soviet ini. Dan tujuan yang terpenting mengapa saya mengambil tema Uzbekistan, karena Uzbekistan ini negara yang memang memiliki dampak yang besar terhadap negara Indonesia, karena banyak ulama yang berasal dari Uzbekistan dan menjadi pemimpin di Indonesia. Tentang metodologi, saya di sini menggunakan metodologi studi literatur atau mengambil berbagai bacaan dari jurnal ataupun buku yang sudah dibuat oleh penulis sebelumnya. Jadi saya tinggal mengambil data yang memang bersangkutan dan saya mengolahnya kembali dengan parafrase dan saya mengumpulkannya sesuai kaidah yang berlaku. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang demografi di negara Uzbekistan. Nah, di sana banyak sekali terdapat orang muslim, yaitu sekitar 79% dibandingkan dengan yang bukan beragama Islam sekitar 16%. Dibandingkan dengan negara Rusia yang hanya 5% penduduk agama Islamnya. Dan di sana tercatat juga banyak selain agama Islam ada negara yang memiliki penduduk Yahudi sekitar 93.000 orang Yahudi penganut di Uzbekistan. Selanjutnya yang kedua tentang sejarah masuknya agama Islam ke Uzbekistan. Dimulai pada abad ke-8 pada tahun 1920 negara Uzbekistan menjadi bagian negara Rusia, dan pada tahun 1924 menjadi ke dalam kekuasaannya Soviet, dan pada saat itu banyak masjid dan ulama yang ada gitu di Uzbekistan. Nah, jadi intinya pada abad ke-8 masuknya Islam ke Uzbekistan. Yang ketiga tentang jejak-jejak peradaban Islam di Uzbekistan. Nah, jadi pada tahun 1878 sampai 1953 saat pemerintahan Joseph Stalin, pasti kalian tahu ya. Jadi pada saat itu terjadi kampanye anti agama Islam dan gerakan Islam. Dan yang paling kelamnya adalah masjid dan madrasah terpaksa ditutup dan banyak muslim menjadi korban selama sekitar 40 tahun. Dan pada tahun 1994 terjadi survei opini publik yang bahwa menyebutkan agama Islam sangatlah cepat perkembangannya ketika runtuh komunisme tersebut, dan 5 tahun setelah kemerdekaannya Uzbekistan mendapatkan hal positif seperti terbuka kembali madrasah dan masjid. Namun pada saat itu Islam bangkit dalam bentuk yang liberal, seperti itu. Keempat, tokoh dan organisasi Islam di Uzbekistan. Yang pertama kita sebutkan saja tokoh dulu ya. Tokoh yang paling terkenal di Uzbekistan yaitu Al-Bukhari dan Al-Tirmizi. Nah, mereka berasal dari sana, dari Uzbekistan. Mereka adalah penulis hadis yang sangat terkenal.
Dan di sana juga terkenal Timur Leng gitu, namun kurang terdengar gitu sampai Indonesia. Selain itu, organisasi di Uzbekistan yang paling terkenal adalah Tarekat Naqsabandiyah. Apa itu Tarekat Naqsabandiyah ini? Adalah tarekat yang didirikan oleh Muhammad Baha al-Din al-Naqsabandi di Al-Bukhara. Tarekat ini berkembang hingga ke seluruh dunia dan lambat laun digabungkan menjadi Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan terakhir tentang kehidupan umat Islam kontemporer di Uzbekistan. Bagaimana sih keseharian umat Islam di sana? Memang keseharian umat Islam di Uzbekistan memiliki peningkatan dalam berperilaku dan berbagai praktek keagamaan. Keseharian yang tersebut tidak berbeda jauh dengan seperti keseharian di negara Indonesia. Hanya saja berbeda budaya dan negara dan manusia di dalamnya. Dan lanjut tentang problematika kehidupan di umat Islam di sana. Jadi banyak terjadi pemberontakan di negara Uzbekistan dan pertentangan terhadap sistem politiknya yang menganut sistem monopolitik. Selain itu, mereka takut akan terjadinya terorisme yang semakin marak setiap harinya. Meskipun mereka sudah merdeka, akan selalu ada dalam suatu negara suatu permasalahan. Seperti itu. Nah, jadi terakhir penutupnya adalah dari negara Uzbekistan ini, dari lentera peradaban umat Islam di Uzbekistan, semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Jadi negara ini sangat berperan penting terhadap negara Indonesia dan peradabannya pun patut kita contoh karena apa? Banyak di sana ulama dan masjid gitu yang dimakmurkan meskipun di sana masih terdapat banyak permasalahan. Itu kita abaikan saja, bahwa positifnya kita tiru apa yang baik dari apa yang saya ajarkan tadi, apa yang saya sharing. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada 5 hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama tentang bagaimana demografi negara Uzbekistan. Nah, demografi itu sendiri adalah seperti kepadatan penduduk, jadi mengenai penduduk di negara tersebut. Yang kedua tentang masuknya sejarah Islam ke Uzbekistan, jadi bagaimana agama Islam masuk ke negara tersebut. Yang ketiga jejak-jejak peradaban Islam di Uzbekistan, bagaimana Islam saat ini gitu di Uzbekistan. Selanjutnya yang keempat, tokoh dan organisasi Islam di Uzbekistan. Jadi ada tokoh siapa aja sih yang terkenal di sana dan organisasi apa. Terakhir yang kelima tentang kehidupan umat Islam kontemporer di Uzbekistan. Jadi untuk pada saat ini bagaimana Islam di negara tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai pemateriannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.